Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kian Santang Lovers, apa kabar kalian semua dimanapun kalian berada? Malam hari ini Mimin akan menceritakan perjalanannya Dewi Rara Santang. Dewi Rara Santang lahir pada sekitar tahun 1427 Masehi. Beliau merupakan anak kedua dari Prabu Siliwangi atau Sri Baduga Maharaja, Raja Kerajaan Pajajaran, dari istri Ratu Subanglarang. Dari kecil beliau sudah memeluk agama Islam, mengikuti agama ibundanya. Meskipun pada waktu itu ayah dan saudara-saudara tirinya Surya Wisesa masih memeluk agama Buddha. Masa kanak-kanak Dewi Rara Santang dihabiskan di istana Galuh Kawali, akan tetapi setelah ayahnya diangkat menjadi raja seluruh tanah Sunda, beliau kemudian hijrah ke istana barunya Kerajaan Pajajaran di Pakuan. Istana baru tersebut dikenal dalam sejarah dengan nama Istana Sang Bima Narayan. Seperti kabar yang beredar, pada masa kelahiran Dewi Rara Santang, Sang Prabu Raja Siliwangi bersabda yang disertai gemuruh gunturan dan badai. Dalam sabdanya Siliwangi mengatakan, "Kelak putri keduaku ini akan menjadi ibu dari berbagai raja-raja besar di Nusantara. Dengan itu aku beri nama Rara Santang." Setelah kewafatan ibundanya, Dewi Rara Santang memilih keluar dari istana bersama kakak kandungnya, Pangeran Walangsungsang. Selama dalam pengembaraan, Pangeran Walangsungsang mengganti namanya sebagai Cakrabuana untuk menutupi identitasnya dalam mengembara dari tempat satu ke tempat lainnya untuk guna belajar agama Islam. Pada sekitar tahun 1443, Dewi Rara Santang kemudian menjalankan ibadah haji bersama kakaknya ke Tanah Suci Mekah. Mereka berdua berguru di Bukit Amparan Jati Mekah atau Baghdad kepada Syekh Nurjati selama 3 tahun dan mendirikan pedukuhan di Kebon Pasir. Di sana beliau dinikahi oleh Pangeran Mesir yang disebut Sultan Bani Israel atau Sultan Muhammad, atau juga sering dikenal sebagai Sultan Hud. Setelah menikah, beliau diubah namanya menjadi Saripah Mudaim. Sedangkan Raden Walangsungsang diganti namanya menjadi Haji Abdullah Iman. Kisah perkawinan sang dewi tersebut tertulis dalam naskah. Dikisahkan bahwa di negeri Bani Israel, istri Sultan Hud meninggal dunia. Tidak lama kemudian Sultan pun mengirimkan utusan ke seluruh pelosok negeri untuk mencari penggantinya. Mencari seorang putri yang setara dengan yang telah tiada. Karena kesungguhan utusan untuk melakukan pencarian, akhirnya mereka berjumpa dengan kakak beradik yang tengah menunaikan ibadah haji dari negeri Pasundan, yaitu Pangeran Cakrabuana dan adiknya Dewi Rara Santang, yang konon kecantikannya mirip bahkan melebihi mendiang istri Sultan Hud yang telah tiada. Utusan itu kemudian menanyakan tentang asal-usul dari keduanya dan apa hubungan di antara keduanya. Setelah Pangeran Cakrabuana memberikan jawaban bahwa mereka berdua merupakan kakak beradik, maka gembiralah sang utusan tersebut. Sehingga kemudian sang utusan membawa keduanya kepada tuannya untuk dipertemukan dengan Sultan Hud. Sang Sultan kemudian memohon agar Cakrabuana mengizinkan adiknya untuk dinikahi. Namun demikian, Cakrabuana menyerahkan sepenuhnya kepada adiknya. Singkat cerita, Rara Santang pun kemudian
bersedia dinikahi oleh Sultan Hud dengan syarat-syarat khusus. Sultan Hud kemudian menyanggupi syarat-syarat yang diajukan Dewi Larasantang. Adapun syarat-syarat tersebut adalah bahwa kelak jika dari hasil perkawinan keduanya mempunyai seorang anak pertama laki-laki, maka anak tersebut harus direlakan untuk menyiarkan agama Islam di tanah kelahiran ibundanya, yaitu di Tatar Pasundan, Kerajaan Sunda. Selain itu, Dewi Larasantang juga menginginkan agar janji kesanggupan Sultan Hud diikratkan di Bukit Tursnia atau Palestina. Sang Sultan kemudian menyanggupinya dan ikrar janji tersebut kemudian dilaksanakan di Bukit Trasnia dan disaksikan oleh Pangeran Cakrabuana. Setelah peristiwa tersebut kemudian keduanya menikah. Pernikahan Dewi Larasantang dengan Sultan Hud dikaruniai 2 anak laki-laki. Anak pertama diberi nama Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati yang belakangan menjadi raja di Cirebon. Sementara anak keduanya diberi nama Syarif Nurullah. Menurut naskah, di masa tuanya selepas kemangkatan suaminya Sultan Hud, Dewi Larasantang dijemput anaknya Syarif Hidayatullah untuk diajak pulang ke Cirebon. Beliau pun wafat di Cirebon dan dimakamkan di Cirebon. Sekian cerita dari Mimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.